Berjumpa Sobat Media Komsos, saya Asti Dohu akan menemani Anda dalam Dialog Pastoral edisi khusus Festival Golokoe. Festival Golokoe tidak hanya menjadi panggung-panggung peta seni budaya atau pameran UMKM dan perayaan tradisi iman, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan dan dialog bagi banyak orang tentang program topik pastoral. Kali ini kita akan berdialog tentang orang muda dan juga gerakan inklusi di Labuan Bajo. Seperti Anda ketahui, Labuan Bajo bisa dikatakan kota bagi banyak orang, beragam agama, suku, budaya, maka setiap orang dan kelompok tidak dapat tidak untuk terbuka terhadap satu sama lain. Nah, telah hadir bersama saya dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Laili Sukriya Himayati dari Yayasan Humanis. Selamat malam Ibu. Malam, alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Ada juga Pater Yerembero SVD. Beliau adalah Ketua Komisi Budaya dan Pariwisata Keuskupan Labuan Bajo sekaligus Pikep Wainakeng. Selamat malam Pater. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik, puji Tuhan. Baik, terima kasih. Malam Pater. Malam. Terima kasih Pater dan juga Ibu Maya karena di tengah kesibukannya dapat hadir dalam dialog pariwisata pada malam hari ini. Baiklah Sobat Media Komsos, kita langsung berdialog. Yang pertama dengan Ibu Maya. Bu Maya, bisa diceritakan secara singkat tentang Yayasan Humanis dan juga inovasi sosial. Kemudian apa misi utama yang didorong dalam kegiatan ini? Baik, terima kasih Kak Asti. Jadi nama lembaga kami itu adalah Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial. Kami berbasis di Jakarta, namun wilayah kerja kami meliputi Asia Tenggara. Saat ini kami menjalankan beragam program di Indonesia, Timor Leste, dan Filipina. Kalau di NTT sendiri sebenarnya kiprah kami dimulai sejak 2009, kemudian masuk ke program pangan ini khususnya di Manggarai Barat di Labuan Bajo ini sejak tahun 2023. Kalau Yayasan Humanis sendiri sebenarnya dulu kalau misalnya Pater atau Kak Asti pernah dengar ada lembaga namanya HIVOS Internasional. Kami adalah HIVOS yang bekerja di Jakarta untuk lingkup Asia Tenggara, jadi HIVOS Southeast Asia. Makanya kami beroperasi di beberapa wilayah termasuk di NTT. Nah, namun sejak 2021 kami full bertransisi menjadi yayasan lokal berbasis di Indonesia, berlandaskan ketentuan di Indonesia, jadi kami terdaftar di Kemenkumham gitu. Nah, kalau kiprah kami di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur dulu dimulai sejak program biogas kami di 2009, kemudian masuk ke program energi terbarukan itu di sekitar tahun 2010, itu di Pulau Sumba khususnya. Namun sejak tahun 2023 kami mulai bekerja di Manggarai Barat khusus untuk mendorong aksi orang muda untuk mendorong perubahan di transformasi sistem pangan yang inklusif dan berkelanjutan gitu. Baik, terima kasih Bu Maya. Nah, untuk program-program ini Bu Maya, apakah di setiap daerah itu sama atau tergantung dari situasi dan kondisi dari daerah tersebut? Seperti misalnya kan di Labuan Bajo, programnya seperti sudah disampaikan, apakah itu berkaitan dengan situasi di sini sebagai Labuan Bajo sebagai kota super prioritas atau seperti apa? Iya, betul sekali Kak Asti. Jadi sebenarnya program kami itu sangat beragam. Kami bekerja di 3 bidang yang kami sebut tematik area. Jadi yang pertama itu bidang JEDI. JEDI itu adalah Gender Equality, Diversity, dan Inclusion. Kemudian bidang kerja kami kedua itu adalah Civic Rights in Digital Age, atau kebebasan sipil, hak sipil di era digital. Kemudian yang ketiga adalah keadilan iklim atau climate justice. Nah, program yang kami jalankan saat ini di NTT itu di bawah tematik area climate justice yang khususnya tentang food sustainability atau pangan berkelanjutan. Nah, tadi yang Kak Asti tanyakan itu tepat sekali. Jadi walaupun tematik area kami itu tiga besar, namun sebenarnya kami bekerja di masing-masing area itu amat sangat menyesuaikan isu dan konteks yang ada di wilayah tersebut. Jadi kami tidak datang dengan agenda yang top down setting gitu, tidak seperti itu, tapi kemudian kami bekerja bersama-sama dengan pemangku hak di wilayah tersebut beserta masyarakat juga pemangku kepentingannya
kita sama-sama susun agenda perubahannya melalui suatu workshop bersama yang kita sebut dengan workshop Theory of Change atau teori perubahan, di mana kami bekerja bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan dan pemangku hak merumuskan apa sih yang mau divisikan gitu, apa sih agenda perubahan apa yang dicita-citakan oleh para pemangku hak di suatu wilayah itu. Misalnya sekarang nih untuk yang aksi orang muda di bidang ketahanan pangan dan transformasi sistem pangan berkelanjutan, apa sih yang dicita-citakan oleh teman-teman masyarakat komunitas orang muda di Labuan Bajo tentang mimpi mereka untuk transformasi sistem pangan inklusif dan berkelanjutan di Manggarai Barat. Nah, kemudian dari visi tersebut kami rumuskan juga bersama-sama dengan semuanya menjadi agenda-agenda perubahan apa saja yang kemudian akan dilakukan dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan. Jadi prosesnya seperti itu Kak Asti, jadi selalu ada pelibatan forum multi pihaknya. Jadi di sini Yayasan Humanis bekerja sama dengan stakeholder terkait Ya. begitu ya. Ya. Oke, baik. Lalu berikutnya bagaimana nih pendekatan humanis dalam mengimplementasikan kesetaraan gender, disabilitas dan juga inklusi sosial atau disingkat dengan GEDSI dalam program-programnya di komunitas atau daerah? Pertanyaan Kak Asti itu susah-susah gampang sebenarnya. Karena sebenarnya kalau GEDSI itu memang menjadi nilai utama atau value kami dalam bekerja di hampir di setiap isu. Jadi kami memastikan harus ada pengharus utamaan atau internalisasi nilai-nilai GEDSI di setiap implementasi program. Nah, itu misi atau mimpi atau cita-cita kami, karena Yayasan Humanis itu berusaha selalu memastikan program-programnya itu memastikan semua lapisan masyarakat itu terlindungi haknya, punya peran, punya partisipasi, terus diberikan akses dan menerima manfaat dari agenda perubahan yang cita-citakan. Nah, yang tadi Kak Asti tanyakan itu sangat relevan karena sebenarnya untuk memastikan internalisasi itu di implementasi program ternyata tidak pernah mudah. Itu tidak pernah mudah. Jadi terutama di daerah-daerah yang mohon maaf konteks patriarkinya sangat kuat ya. Jadi resistensi itu pasti selalu ada gitu, resistensi ada. Namun karena itu tadi kami bilang, kami kan nggak bekerja sendiri, kami selalu bekerja dengan teman-teman lokal, organisasi lokal, komunitas lokal itu, terus kami mengidentifikasi atau bekerja bersama tokoh-tokoh penting seperti romo-romo dari keuskupan. Nah, dengan mengidentifikasi tokoh-tokoh penting tersebut yang punya pemikiran terbuka atau open-minded terhadap agenda perubahan yang ditawarkan, kemudian kami tularkan visinya menjadi visi bersama. Nah, dengan menularkan menjadi visi bersama, kemudian kami sebarkan semangatnya menjadi sebuah gerakan bersama. Memang butuh waktu, butuh upaya, kan pastinya sebuah agenda perubahan itu selalu butuh waktu, butuh upaya ya. Namun dengan memastikan adanya tokoh-tokoh kunci tersebut, bekerja bersama tokoh-tokoh kunci, nah kemudian programnya bisa berjalan dan beriringan dan bisa meminimalisir bila ada resistensi-resistensi tersebut gitu. Oke, baik. Kita ke Pater Yerem dulu ya Bu ya. Oke, Pater, dalam pandangan spiritual dan sosial nih Pater, bagaimana inklusivitas menjadi bagian dari kehidupan beragama dan antar umat di Manggarai Barat? Oke, terima kasih Asti. Jadi fakta kebinekaan atau keanekaan ini sebenarnya fakta sejak awal di Nusantara ini, ya. Tapi kalau kita berpikir atau melihat fakta yang sama di Manggarai Barat ini, di wilayah dengan predikat khusus super prioritas dengan pariwisatanya ini, keanekaan atau kebinekaan ini memang harus dilihat secara komprehensif, lalu dilihat secara sangat khusus juga, karena dampak dari keanekaan ini memang akan menjadi sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan dan perjuangan dari memajukan daerah ini, terutama daerah wisata ini. Tetapi bagaimanapun keanekaan atau kebinekaan ini, keberagaman ini sebenarnya menjadi sesuatu kekayaan yang luar biasa, ya, menjadi kekayaan yang luar biasa. Kita melihat fakta akhir-akhir ini ketika daerah ini menjadi daerah wisata super prioritas, super premium, maka keanekaan itu, keberagaman itu menjadi nampak, ya, menjadi semakin nampak. Ya,
begitu banyak orang yang datang dengan latar belakang budayanya, demikian pun agamanya, walaupun agamanya yang sama di Indonesia ini. Tapi kalau kita lihat di daerah NTT yang cukup nampak itu di Labuan Bajo ini, ya. Kita semua bersaudara. Ya, tetapi bagaimanapun seperti yang dikatakan dalam konsep bahwa sebenarnya tidak hanya di Labuan Bajo ini, tapi di Republik ini atau di Nusantara ini kita semua ini adalah saudara, ya. Karena itu berkaitan dengan keanekaragaman ini atau keberagaman ini, budaya dan agama, maka dia menjadi kekayaan yang luar biasa untuk pengembangan diri, pengembangan komunitas, dan juga pengembangan daerah ini atau wilayah ini. Ya, kita mengharapkan bahwa dengan keanekaragaman ini, budaya ataupun agama, banyak hal yang bisa dibangun bersama. Kira-kira begitu. Sama gitu ya, membangun Ya. supaya lebih erat lagi terjadi Ya. silaturahmi antar agama tersebut. Ya. Baik. Lalu Pak Ter, apakah orang-orang muda di Labuan Bajo dan sekitarnya sudah mempunyai ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam isu-isu keberagaman dan keadilan sosial? Kalau saya perhatikan bahwa ketika Labuan Bajo ini menjadi daerah super premium, super prioritas, sebenarnya banyak ruang yang bisa diisi oleh kaum muda atau oleh kalangan mana saja untuk bisa mengembangkan keanekaragaman ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena hampir semua aspek kehidupan ekonomi, sosial, politik itu terbuka untuk setiap generasi, setiap golongan, setiap agama, budaya dan sebagainya. Hanya sekarang apakah orang bisa melihat itu sebagai suatu kesempatan untuk bisa menjadikannya sebagai sesuatu yang bisa memajukan daerah ini atau juga memajukan pribadinya, memajukan komunitas dan sebagainya. Iya, baik. Dan untuk sementara nih Romo, kalau kita melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Labuan Bajo yang sudah ditetapkan sebagai kota super prioritas, keterlibatan orang muda dari berbagai agama itu sudah ada. Contohnya di Festival Golokoe yang saat ini diselenggarakan. Jadi teman-teman dari orang-orang muda dari agama lain seperti Muslim dan juga Hindu, Protestan, semuanya juga terlibat dengan standarnya mereka ataupun dengan kegiatan-kegiatan mereka membantu untuk make up juga kegiatan ini. Jadi di sini sudah terlihat bahwa kerjasama antar agama ini juga sudah ada, saling mendukung bersama Iya, lain. saya pikir demikian. Karena kita melihat dari persiapan pelaksanaannya semua unsur masuk gitu. Ya, lihat saja stand-stand pameran ini dari semua agama. Kemudian pentas seni yang ditampilkan juga dari semua agama. Besok juga ada karnaval, itu pasti semua agama masuk. Ya, demikian pun nanti waktu perarakan Bunda Maria, perarakan Akbar itu semua Ambil bagian, gitu akan ya. mengambil bagian. Selain sampai di Cerita Festival ini, ada begitu banyak kegiatan-kegiatan keagamaan selama ini juga kerjasamanya sudah bagus. Beberapa paroki, beberapa wilayah kan sudah menceritakan ketika Idul Fitri, orang-orang muda Katolik ambil bagian untuk menjaga, demikian waktu Natal Paskah, remaja masjid dan sebagainya juga ambil bagian. Iya. Jadi saling melengkapi. Iya. ya, Romo. Indah Demikian. ya, Romo, ya. Indah. Betul. Oke. Oke, baik. Kita kembali ke Bu Maya. Bu Maya berkaitan dengan Yayasan Humanis tadi yang program-programnya sudah disampaikan tadi. Nah, Bu Maya dalam program yang telah dilaksanakan di NTT khususnya di Manggarai Barat ini pastinya ada tantangan ya yang ditemukan, entah itu topografisnya ataupun hal yang lain. Nah, boleh diceritakan seperti apa tantangan yang dihadapi dalam menerapkan nilai-nilai JCB masyarakat khususnya di Labuan Bajo ini? Kalau bicara tantangan itu unik dan beragam ya. Karena setiap ada pepatah kan lain padang, lain ilalang, itu benar nyata adanya gitu. Implementasi kami di beberapa wilayah di Asia Tenggara, ada di bagian barat Indonesia, juga ada di Pulau Jawa, ada di NTB. Namun begitu masuk ke NTT, bahkan beda pulau di NTT pun keunikannya beda. Jadi
ada keunikan khusus yang terjadi dengan dinamika bekerja di Pulau Sumba misalnya. Ternyata sekian lama bekerja di Pulau Sumba, beda dinamika dengan di Kupang, di ibu kota provinsi. Bahkan ketika kami masuk ke Manggarai Barat 2 tahun lalu, ternyata berbeda, sangat berbeda lagi dinamikanya. Namun surprise-nya, saya sangat salut dan sangat mengapresiasi ketika kami mulai masuk ibaratnya kulonuwun gitu ya, memohon izin kami mau mulai program baru di Manggarai Barat ini, dukungan pemangku kepentingan setempat, dukungan pemangku hak itu sangat-sangat sangat merangkul gitu, sangat welcome, sangat merangkul. Prosesnya juga sangat-sangat hangat, proses diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Nah, bicara implementasi program ya selalu ada tantangan-tantangan unik ya, selalu gitu ya. Memang kita punya target, kita punya rencana kerja, punya timeline, punya konsep ideal lah, tapi ternyata nggak setiap hal bisa berjalan dengan baik. Ada aja guncangan-guncangan kecil, kayak kemarin kalau tahun lalu kalau Pak teringat ada lewat tobi laki-laki meletus. Nah, itu hal-hal seperti itu, alam gitu ya, hal-hal alam itu yang dari alam. Terus kalau dari politik, ekonomi, kan kita tahun lalu sama-sama mengalami pemilihan presiden tingkat nasional, juga ada pilkada. Nah, selalu ada dinamika-dinamika seperti itu gitu. Itu baru di level yang makronya gitu ya. Masuk ke level mikro, bekerja berdampingan dengan komunitas, dengan masyarakat. Itu juga ternyata kami kerja dengan banyak wilayah di Manggarai Barat. Desa satu akan sangat berbeda dengan desa lainnya. Orang muda di satu komunitas ternyata punya kebiasaan dan yang berbeda di desa lainnya. Bahkan modal sosial ini, kita bicara hanya satu kabupaten ya. Modal sosial orang muda beserta desanya dari satu desa tuh ternyata, misalnya Komodo akan sangat berbeda dengan Golobilas gitu kan. Welolos akan sangat berbeda dengan desa-desa lainnya yang di Sanonggoang. Itu pasti akan ada dinamika seperti itu, Kak. Namun ya itu tadi, bagaimana kita bisa bekerja dengan tokoh-tokoh setempat, terus mengenalkan, menyampaikan bahwa apakah agenda perubahan ini bisa diterima oleh teman-teman di satu wilayah tertentu, apa bisa ini dijadikan tidak hanya rencana kerja kami, tapi jadi rencana kerja atau mimpi bersama dengan semua komunitas orang muda atau pemangku kepentingan di wilayah tersebut gitu. Nah, dengan membagi semangat itu tadi, terus juga menjadikan itu jadi mimpi bersama, akhirnya menjadi sebuah kerja besar bersama. Nah, dengan kerja besar bersama itu, kemudian nanti tinggal berkala ada forum atau pertemuan rutin yang akan mendiskusikan kalau misalnya ada tantangan, ada kendala ya. Oke, baik, di sini berarti tantangannya sangat kompleks ya Bu ya. Bukan hanya soal topografinya, alamnya, banyak hal yang menjadi tantangan. Tapi boleh diinformasikan kepada kita bagaimana nih cara untuk menangani itu semua? Pastikan masing-masing ini tadi sudah disampaikan bahwa berbeda ya. Contohnya masalah di satu desa beda dengan desa yang lain. Lalu kiat-kiat dari yayasan sendiri seperti apa nih untuk hal-hal seperti itu? Jadi kalau ada, kami biasanya menyebutnya keunikan-keunikan tertentu gitu. Jadi kalau misalnya menghadapi keadaan-keadaan yang unik seperti itu, memang kami akan mundur sebentar, melihat kembali apakah misalnya rencana kerja yang sudah ditetapkan di wilayah tersebut, atau misalnya kegiatan yang sudah kami rencanakan akan dikerjakan bersama kelompok orang muda tertentu masih bisa dilakukan atau tidak gitu kan. Nah, kemudian ketika itu semua ternyata belum memungkinkan untuk dilakukan, kami akan mundur sejenak, kemudian melihat lagi, mendiskusikannya bersama biasanya dengan tokoh setempat seperti Bapak Desa, atau mungkin pemimpin-pemimpin keagamaan di wilayah tersebut, atau mungkin ada tokoh-tokoh atau BUMDes di wilayah tersebut gitu. Jadi tokoh penting yang ada di komunitas atau di masyarakat yang sekiranya bisa diajak berkomunikasi bersama. Namun memang betul sekali Kak Asti, nggak semua kondisinya ideal gitu, nggak semua ya. Kayak seperti kita bicara aja komunitas
orang muda dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Misalnya desa yang mungkin cuma kurang lebih 1 jam gitu jauhnya dari Labuan Bajo akan sangat berbeda dinamikanya dengan desa yang tiga jam gitu. Nah, terus itu juga belum lagi misalnya ada, karena kami juga sangat-sangat mencita-citakan bekerja dengan teman-teman orang muda yang memiliki ragam identitas yang berbeda gitu. Jadi karena kami menginginkan bahwa agenda perubahan ini harus bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dengan ragam identitas yang berbeda, harus bisa seinklusif mungkin. Nah, ternyata untuk inklusivitas itu ya itu tadi selalu ada saja hal-hal menarik yang ditemui. Kadang resistensi itu kadang bisa datang dari pimpinan adat setempat gitu, atau mungkin dari tokoh setempat. Bahkan resistensi itu juga bisa datang dari bahkan keluarga sendiri, keluarga orang muda itu sendiri begitu. Jadi hal yang tak terduga begitu. Iya betul. Bahkan mungkin ketika misalnya orang mudanya udah siap bergabung, udah siap ikut berproses bersama kami, ada aja nanti yang misalnya tiba-tiba dia panggilan kemana, atau ada kesempatan bekerja, atau mungkin keluarganya kurang setuju dengan proses yang sedang dilakukan gitu, karena dianggap memerlukan komitmen yang lebih dan panjang, dan keluarga tidak mengizinkan hal itu gitu. Ya biasanya selama masih bisa dikompromikan, didiskusikan, akan diupayakan. Namun jika tidak ya kami tidak bisa paksakan. Karena gini, kami kan menawarkan sesuatu yang harus bisa dirasakan sendiri manfaatnya oleh semua masyarakat dan orang muda di Labuan Bajo. Nah, kalau tidak ada partisipasi aktif atau komitmen dari teman-teman yang harusnya menerima manfaat itu juga pasti pernah dengarkan istilah it takes two to tango gitu. Jadi nggak mungkin kami paksakan terus. Jadi harus juga teman-teman itu punya komitmen, punya cita-cita, nah baru itu klop gitu. Ya, jadi tidak bisa sebelah saja ya, tidak hanya dari humanis saja yang terlibat aktif, tapi juga dari orangnya juga. Betul. Baik, luar biasa kalau begitu di Yayasan Humanis ini. Jadi tidak kejar target gitu ya, tidak kejar target, yang penting programnya jalan. Tetapi itu kembali tadi harus menyesuaikan dengan keadaan di tempat, adaptif terhadap isu dan konteks. Karena kan ada mungkin juga ya supaya program cepat selesai, ya terserah dah mau ini apa, ada tantangan tidak, kita tegas terus. Luar biasa kalau begitu ya. Baik, lalu mengapa penting menghadirkan nilai GESI dalam kontes pembangunan perkotaan? Wah, penting sekali tuh Kak Asti. Kalau Patra atau Kak Asti pernah dengar istilah no one left behind, ya kan? Dalam sebuah proses perubahan atau agenda pembangunan seharusnya kan semua masyarakat tidak boleh ada unsur atau lapisan yang tertinggal kan. Jadi semua pihak, laki, perempuan, anak, dewasa, orang muda, teman-teman dengan ragam disabilitas, itu semua harus bisa merasakan manfaat dari agenda perubahan atau pembangunan. Jadi dengan menginternalisasi nilai-nilai GESI ke program-program yang kami lakukan, dan juga memastikan bahwa prinsip-prinsip inklusivitas itu dijaga dan dilaksanakan secara konsisten, kami berupaya untuk memastikan bahwa setiap masyarakat dengan berbagai ragam identitasnya dapat memperoleh haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya, dan bahwa mereka semua bisa berperan, bisa punya partisipasi aktif yang memberikan manfaat gitu. Kemudian juga mengapa prinsip GESI itu penting untuk selalu diinternalisasikan di pelaksanaan program, karena juga untuk memastikan bahwa setiap masyarakat dengan ragam identitas yang berbeda itu dapat dapat menerima akses, mendapatkan akses gitu. Karena itu sebenarnya yang masih jadi tantangan terbesar saat ini. Belum semua masyarakat, terutama ada khususnya teman-teman yang
di komunitas yang marginal atau teman-teman dengan ragam disabilitas itu belum mendapatkan akses yang setara gitu dengan sebagian besar dari kita. Disitulah makanya kenapa hal-hal tersebut masih harus perlu untuk terus diperjuangkan, karena ya itu tadi Yayasan Humanis mencita-citakan bagaimana kita semua bisa punya kehidupan yang adil dan berkelanjutan. Di sini kata kuncinya adalah kesetaraan ya, kesetaraan agar semuanya itu bisa sesuai seperti yang diharapkan, bahwa walaupun secara letak topografinya kita di desa, tetapi tidak membuat kita di desa itu merasa terkucilkan atau terpencil gitu ya. Kata kuncinya itu pemerataan akses, kemudian memastikan teman-teman itu berpartisipasi aktif, bisa menjalankan perannya untuk kemudian menerima manfaatnya. Oke, baik. Lalu Pak Ter, dari sisi dari gereja ini Pak Ter, bagaimana hal-hal seperti ini Pak Ter mendorong ya agar masyarakat kita juga bisa berpartisipasi aktif dengan hal seperti ini, karena terkadang juga kalau tidak didorong oleh banyak pihak, mungkin kita belum terlalu ngeh gitu ya istilahnya ya. Kalau hanya dari satu pihak saja, mungkin mereka menganggap bahwa ini hal yang tidak terlalu penting gitu ya. Tetapi mungkin karena dorongan dari pihak lain, khususnya gereja di sini, mungkin mereka lebih seperti ini. Seperti apa nih Pak? Baik, gereja khususnya Keuskupan Labuan Bajo ya, kalau kita mau bicara, itu kan gereja yang sangat menekankan sinodalitas, berjalan bersama. Karena itu berbagai program ataupun kegiatan yang dijalankan oleh gereja, tingkat keuskupan, tingkat paroki, itu sebenarnya didorong untuk bisa menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong umat ya, kita sebut umat saja dulu untuk umat Katoliknya ini, tapi sebenarnya masyarakat untuk bisa terlibat banyak dalam isu-isu seperti ini ya. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa dibuat ya. Pengalaman kami yang bekerja di paroki ya, misalnya melalui khotbah, melalui penciptaan kegiatan dan program yang bisa melibatkan begitu banyak orang ya. Ya, di paroki, kebetulan saya berada di paroki di luar kota. Ada banyak sekali kegiatan yang kami bisa ciptakan sehingga bisa melibatkan begitu banyak unsur ya, terutama unsur masyarakat pada umumnya yang memang datang dari berbagai latar belakang budaya, agama dan sebagainya. Dan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh kami sebagai pimpinan umat itu seringkali mendorong masyarakat atau umat pada umumnya untuk bisa terlibat banyak dalam usaha-usaha untuk menciptakan pemikiran ataupun juga menciptakan sesuatu yang membuat orang tidak merasa bahwa dia sendiri, tidak merasa bahwa ini hanya terbatas pada kalangan atau golongan ini dan itu. Jadi banyak usaha kita mendorong kaum muda lah, mendorong orang tua, ataupun juga memberikan perhatian pada kaum-kaum yang mungkin kita pakai bahasa terpinggirkan karena situasi terlahir mereka ataupun juga situasi lain. Oke, baik ya. Pak, terima kasih. Jadi di sini kerjasama ya antar stakeholder tadi ya Bu ya, itu sangat-sangat penting sih, karena kadang kita masyarakat ini kan harus menunggu 2-3 orang memberi keyakinan gitu ya baru mau, atau lebih kepada komitmen tadi ya Bu ya. Oke, baik. Selanjutnya nih untuk pesan terakhir nih untuk atau closing statement dari Ibu berkaitan dengan program dari Yayasan Humanis ini seperti apa? Berikan pesan kepada orang muda yang ada di Labuan Bajo. Orang muda Labuan Bajo pastinya hebat. Hebat semua teman-teman ini, karena setelah menjalankan program Urban Futures di Labuan Bajo kurang lebih 1,5 tahun ya, kami mulai berproses di Labuan Bajo tuh di pertengahan 2023, kemudian benar-benar memulai implementasi di awal 2024 sampai sekarang. Kami melihat ternyata semangatnya itu ada dan luar biasa. Kemudian terbukti ketika mereka diberikan ruang untuk beraktualisasi,
kemudian diberikan ruang yang aman dan nyaman untuk mereka berproses, ternyata terlihat sekali proses perubahannya. Terus bagaimana tingkat kepercayaan dirinya juga mulai berubah gitu. Jadi sebenarnya selama ini teman-teman itu semua hebat gitu, teman-teman itu semua potensi. Tapi mungkin yang itu tadi yang saya sebutkan sebelumnya, Kak Asti, akses itu belum menyentuh mereka begitu. Belum terbuka ke akses-akses yang ada. Nah, ketika aksesnya itu diberikan, disediakan ruang aman, nyamannya untuk berproses, untuk mereka beraktualisasi itu sudah ada. Nah, ternyata mereka bisa menunjukkan potensi yang ada gitu. Dan ternyata orang-orang teman-teman muda yang hebat-hebat ini, mereka juga sangat kritis dan punya concern mendalam tentang apa peran mereka, terus bagaimana mereka memvisikan hidup mereka kelak 10-20 tahun ke depan. Labuan Bajo harus seperti apa begitu. Nah, itu ternyata dengan semua pelatihan, workshop yang diberikan, mereka bisa jadi menyalurkan apa yang ada di kepala dan di hati mereka lewat berbagai media. Nah, kenapa menurut kami juga orang-orang muda Bajo itu sangat penting, selain tadi bahwa nanti ke depan kehidupan yang berkelanjutan itu memang mereka kan akan hidup masih sekian puluh tahun lagi. Nah, harusnya sudah punya concern bahwa tingkat kenyamanan yang mereka rasakan sekarang itu harus bisa dirasakan juga di 10-20 tahun kehidupan yang kelak gitu. Nah, teman-teman itu ternyata punya semangat untuk begini toh kehidupan berkelanjutan ini harusnya seperti itu. Terus bagaimana caranya untuk menuju ke sana gitu. Nah, pemikiran-pemikiran kritis itu tuh yang harus terus dibangun dan dibina supaya seperti mereka sekarang sudah mulai sadar bahwa pangan itu lebih baik pangan lokal. Kenapa gitu? Terus kenapa Labuan Bajo akan jadi sangat rentan dengan penetapan lokasi pariwisata super prioritas ini, kawasan super premium? Apa aja tantangan-tantangan Labuan Bajo ke depannya? Nah, dengan orang muda lokal yang akan menjaga itu semua, kemudian diberikan informasi dan pengetahuan bagaimana melakukannya, kami sangat optimis bahwa kehidupan pariwisata berkelanjutan yang juga mengedepankan prinsip-prinsip pemanfaatan sumber daya lokal, khususnya pangan lokal itu bisa dijaga dan terus diperjuangkan oleh teman-teman orang muda ini gitu untuk Labuan Bajo kita bersama. Ya. Baik, kalau itu di sini memotivasi orang-orang muda untuk bisa berpikir jauh ke depan ya. Kira-kira untuk ke depan ini kehidupan apa yang akan mereka alami? Jadi harus dimulai dari sekarang. Gitu, ya. Sambil terus memastikan bahwa mereka punya peran penting loh, sangat punya peran penting gitu. Kalau yang menjaga Labuan Bajo bukan mereka sendiri, kemudian ya siapa lagi? Jangan hanya duduk diam menyaksikan atau saja, bahkan kami berupaya menjaga bahwa kan banyak orang muda sekarang yang merasa kami nggak punya akses, kami nggak bisa mengakses pesta pariwisata gitu yang terjadi di sini. Lebih baik keluar saja. Nah, bagaimana kami juga berupaya memantik pemikiran bahwa teman-teman itu bisa loh berkreativitas di sini. Teman-teman bisa berupaya dari lahan sendiri atau dengan berkolaborasi dengan sesama orang muda lainnya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu harus terus dibangkitkan dan dijaga, kemudian sambil diberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang memungkinkan mereka untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi dorong mereka untuk terlibat langsung terlibat aktif, dan juga jangan lupa tadi komitmen, harus berkomitmen. Kalau tidak ada komitmen, jadi oke, baik. Selanjutnya Pak Terriere, silakan untuk menyampaikan pesannya bagi masyarakat khususnya orang muda Manggarai Barat dan juga Keuskupan Labuan Bajo. Baik, kembali saya ungkapkan bahwa fakta keberagaman ini sebenarnya bisa diungkapkan dalam kalimat bahwa kita ini sebenarnya aneka wajah satu hati ya. Aneka wajah satu hati. Dan sekali lagi ini menjadi kekayaan.
Nah, omong tentang pembangunan berkelanjutan dan lebih khusus lagi pariwisata yang berkelanjutan, sebenarnya itu dasar pemikiran kita itu mengingat orang-orang muda ini. Ya. Berkelanjutan dengan maksud supaya mereka nanti bisa menikmati lebih lama atau pada saatnya. Ya. Karena itu sebenarnya seperti yang diungkapkan Mbak Maya tadi, mereka pertama-tama harus diberi ruang. Lalu yang kedua, mereka sendiri juga harus dikuatkan dan diteguhkan untuk memiliki komitmen. Bahwa banyak kekurangan, banyak kesulitan, tapi juga banyak cara, banyak metode yang bisa didapat supaya mereka bisa eksplor, supaya mereka bisa berperan, ya, dan mereka bisa berpikir secara bersama tentang masa depan mereka, ya. Dan saya rasa di mana-mana pun yang namanya pembangunan, dan lebih khusus lagi kita di sini berharap bahwa semuanya untuk kepentingan begitu banyak orang, untuk banyak kepentingan banyak kalangan, termasuk orang-orang muda ini. Baik, berarti keberagaman ini bukan membuat kita berhenti ya, berhenti saja untuk menyaksikan, tetapi memacu kita juga untuk terlibat aktif dan juga memikirkan kedepannya seperti apa ya. Oke, baik. Dan Sobat Media Komsos, demikianlah dialog pastoral kita kali ini dengan topik orang muda dan gerakan inklusi di Labuan Bajo. Semoga Labuan Bajo selalu menjadi kota yang damai bagi siapa saja yang datang, karena setiap pribadi dan komunitas dapat terbuka untuk berkomunikasi dan juga bekerja sama. Saya